Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat kembali melanjutkan pengajian di pagi hari ini bertepatan dengan 24 Safar 1443 Hijriah. Sudah hampir berakhir bulan Safar yang insyaallah tanggal 9, tanggal 10 sudah masuk bulan Rabiul Awal, dan mungkin pada hari Rabu nanti tanggal 6 sebahagian masyarakat kita di Aceh akan mengadakan kenduri tulak bala Rabu Abi. Masih ada tradisi tulak bala di pantai barat selatan Aceh dan di pantai utara dan timur Aceh. Di Banda Aceh tidak sanggup ditolak lagi balanya. Dan pengajian kita masih di dalam pembahasan tentang waktu salat. Dalam pembahasan yang terakhir dulu, dibolehkan untuk menunda pelaksanaan salat ke akhir waktu sebatas mungkin untuk mengerjakan salat tersebut sampai dengan selesai tetap di dalam waktu. Begitu salam, habis waktu, masuk waktu berikutnya, dibolehkan. Tapi apabila sampai sebahagian diri salat itu keluar dari waktu, maka berdosalah orangnya, walaupun salat itu masih dihitung salat di dalam waktu. Karena sekurang-kurang salat itu dianggap di dalam waktu, in adraka fil waqti raka'atan, apabila sempat satu rakaat di dalam waktu. Takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, bangun rakaat yang kedua, berkumandang azan waktu berikutnya. Itu dianggap salatnya di dalam waktu. Dianggap, tetapi bukan berarti di dalam waktu. Dia berdosa karena mengeluarkan sebahagian dari waktu salat itu dari waktu yang sepatutnya. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi lebih sederhana lagi. Yang sempat takbiratul ihram di dalam waktu, maka seluruh salatnya dianggap di dalam waktu. Hanya takbiratul ihram saja. Pengajian Al-Quran sudah irama sadaqallahul azim, baru kita berdiri menghadap qiblat, takbiratul ihram pamannya untuk salat zuhur, padahal sudah mau salat azan asar. Begitu kita selesai takbir, Allahu Akbar, langsung dijawab oleh muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pada Imam Hanafi itu sudah dianggap di dalam waktu dari sisi salatnya. Tapi bahwa seluruh rakaat itu berada di luar waktu tetap berdosa. Maka dinyatakan
wa ya'sammu bi ikhraji ba'dhiha 'anil waqti. Berdosalah dengan sebab mengeluarkan sebahagian salat itu dari waktu. Walaupun yang keluar hanya salamnya saja. Sudah habis membaca salawat, innaka hamidum majid, belum sempat kita ucapkan assalamualaikum, tiba-tiba sudah berkumandang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka sebatas itu saja sudah berdosa. Kalau pertanyaan berikutnya, seberapa besar dosanya? Kata para ulama dengan bijak, jangan pernah bertanya seberapa besar dosa tersebut, tapi perhatikanlah kepada siapa engkau sedang berbuat dosa. Nah, jadi sama seperti rezeki, jangan engkau lihat besar kecilnya rezeki, tetapi perhatikanlah siapa yang memberikannya kepadamu. Maka saya yakin kalau Jokowi datang berkunjung ke masjid kita ini, lalu kepada kita yang hadir karena negara sedang tinggi hutangnya, dibagi-bagilah uang oleh Jokowi, masing-masing Rp1.000. Seribu. Dari Jakarta Presiden datang ke Nesu Jaya hanya dibagi uang Rp1.000. Apa yang terjadi pada uang yang 1.000 itu? Tidak akan dibelanjakan. Itu kita laminating, kita press, kita taruh dalam dompet. Dia tanya, apakah anda belapainya? Jokowi, nyandung bahagianya. Maka bukan tentang nilai uang itu 1.000, tapi memperhatikan siapa yang memberi. Nah, uang yang diberikan oleh Jokowi 1.000, kita hargai sedemikian tinggi. Tapi rezeki yang Allah beri, kita anggap kecil. Itu saking tidak adilnya kita di dalam menempatkan perkara dan persoalan. Jadi saya teringat di Mesir dulu, tahun 2002, baru tahun pertama saya kuliah. Datanglah almarhum Abu Ibrahim Wailah. Beliau datang sampai ke Mesir itu tanggal 3 bulan Zulhijjah. Karena jarang mahasiswa yang mengenal beliau, saya sudah lebih dahulu akrab dengan sebutan dan nama beliau. Karena beliau setiap kali ke Aceh Selatan itu singkahnya di tempat adik kakek saya itu di Krung Baru di Kutatring. Jadi yang mendampingi beliau adalah Pak Afdal Yasin yang dulu ketua DPW PKB Aceh. Dan saya sudah kenal juga dengan beliau. Maka diajaklah saya untuk mendampingi Abu Ibrahim Wailah selama tinggal di Mesir di rumah dinas duta besar waktu itu Pak Quraish Shihab. Main kamu mahasiswa kalau lambung kupiah, dia main tinggal di rumah barudah. Tema makanannya itu foya-foya, lambung kupiah juga. Apa yang terjadi? Di hari terakhir ketika beliau akan kembali ke Indonesia, 10 Zulhijjah setelah sholat Id, maka Bang Afdal Yasin sebagai ketua rombongan katakan kepada kami beberapa orang yang mendampingi beliau, ada sekitar 4 orang yang saya ingat waktu itu saya, kemudian ada Tengku Abu Bakar Harun, menantu dari almarhum Abu Muhammad Ali Tepinraya, kemudian ada Tengku Faisal M. Nur, sekarang beliau doktor di bidang ilmu tasawuf, saya lupa nama seorang kawan lagi. Maka kata Bang Afdal Yasin, ini kalian yang jaga Abu, ambil berkah dari Abu. Yang perlu peci Abu, beli peci lain, berikan ke Abu. Yang perlu baju Abu, belikan baju yang lain, kasih ke Abu. Yang perlu kain sarung Abu, beli kain sarung lain, kasih ke Abu. Nah, maka saya dapat baju beliau. Saya beli baju lain, saya minta baju beliau. Lalu sebelum beliau berangkat, dibagi-bagilah uang untuk kami masing-masing 20 pon Mesir. Mungkin sekitar Rp30.000 uang kita. Saya mau mengambil berkah. Mudah-mudahan dengan sebab uang yang dikasih oleh Abu itu bertambah uang-uang lain masuk ke dalam dompet saya. Nah, maka saya lipat sampai kecil, saya masukkan ke dalam saku dompet yang sangat rahasia. Berharap kita mongpeng lain. Apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian dalam perjalanan naik bus pulang kuliah, ternyata di dalam dompet nggak ada uang lagi sama sekali. Habis beben apa yang lain.
Baik tebegah hitam bongpeng lain yang kena habis. Ketika saya berapa, yang tersisa hanya uang yang dikasih oleh Abu ini, uang berkat. Berpikirlah saya ini bagaimana ini, saya bayar dengan uang ini atau tidak. Tapi tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya kasihlah uang yang diberikan oleh Abu tadi. Selesai. Ini telah cok berkat. Ini Abu Ibrahim Wilah. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan tentang waktu salat, diizinkan untuk ditunda ke akhir waktu dengan catatan bahwa tidak keluar dari waktunya. Salam keluar waktu. Dan Rasulullah mempraktekkan itu semua dalam rangka menggambarkan betapa syariat ini sangat luas dan sangat luas. Di musim panas, sering Nabi menunda salat zuhur ke akhir waktu, agar para sahabat yang keluar ke masjid untuk salat zuhur dan salat asar tidak perlu 2 kali ke masjid. Ditunda salat zuhur ke akhir waktu. Kalau sekarang masuk waktu asar jam 3 lewat 40 menit, mungkin berkumandang azan zuhur itu sekitar jam 3 lewat 20, jam 3.30, salat qabliyah zuhur, salat ba'diyah zuhur, wirid sebentar, masuk waktu asar, azan, qomat, salat asar, pulang. Bayangkan Nabi salat zuhur hampir masuk waktu asar. Kalau sekarang pasti Nabi akan dicemooh oleh orang-orang yang sok-sok taat. Nabi nuhat semayang. Tapi inilah Rasulullah memberikan keteladanan. Baru kita masuk pada aturan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yabqa minal waqti ma yasa'uha aw kanat jumu'atan lam yajuzil maddu wa la yusannul iqtisaru ala arkanis salati li idraki kulliha fil waqti. Kalau masih tersisa waktu yang mungkin selesai salat di dalamnya, maka tetap diizinkan untuk membaca rukun-rukun dan sunat-sunatnya, memperpanjang bacaannya, tidak dimakruhkan. Tetapi apabila hitung-hitungan kita ini bahkan untuk sebatas salat di dalam waktu saja, seringan-ringannya hanya dengan membaca rukun saja sudah tidak cukup, maka makruh hukumnya untuk memperpanjang bacaan ayat pada rakaat pertama dan rakaat kedua setelah Fatihah. Tidak boleh, makruh hukumnya. Wala yusannu al-iqtisaru ala arkanis shalah, dan tidak disunnatkan dalam kondisi waktu yang sudah mepet tersebut kita praktekkan salat hanya sebatas melakukan rukun-rukun saja. Nah, tadi bertambah sedikit lagi yang di belakang. Demikian pula pada salat Jumat. Salah satu ketentuan pada salat Jumat, syarat sah salat Jumat, bahwa masih ada waktu yang memungkinkan untuk pelaksanaan 2 khutbah berikut dengan 2 rakaat salat Jumat. Jadi artinya dalam waktu-waktu tertentu nanti boleh salat Jumat itu dimulai jam 3 lewat 15 menit. Jam 3 lewat 15 itu masih ada waktu untuk pelaksanaan khutbah berikut salat Jumat sekitar 25 menit lagi. Dan ternyata menurut cerita kawan-kawan, di Sudan itu tidak semua masjid sepakat untuk salat Jumat di awal waktu. Ada masjid-masjid tertentu yang salatnya jam 1 Jumat. Ada yang salat Jumatnya jam 2, ada yang salat Jumatnya jam 3. Dan itu sedang saya kampanyekan di Banda Aceh. Mudah-mudahan tidak semua masjid di Banda Aceh sepakat salat Jumat jam 1. Karena kayak kemarin ada jadwal khatib di 3 masjid. Setidak-tidaknya bisa hadir 3-3-nya kan. Nanti kita ajak masjid ini khutbahnya mulai jam 1, masjid yang kedua jam 2, masjid yang ketiga jam 3. Di meja balik, alhamdulillah.
Jadi tidak disiplin, tidak harus di awal waktu karena memungkinkan. Nah, karena sholat Jumat ini mesti di dalam waktu, kalau sudah di akhir waktu dan imam memperpanjang bacaan surat setelah Fatihah, rakaat pertama mungkin selamat di dalam waktu, rakaat yang kedua mungkin sampai dengan rukuk masih di dalam waktu, tapi begitu rukuk terdengarlah dari masjid-masjid yang lain kumandang azan asar. Apa yang terjadi? Salat Jumat bila tidak sempat salam di dalam waktu, itu wajib menambah 2 rakaat lagi menjadi salat duhur. Maka salat Jumat itu salat yang unik. Apabila tidak terpenuhi syarat padahal sudah dimulai, mulainya dengan salat Jumat, berakhirnya dengan salat duhur. Atau dalam contoh yang lain, ada salah seorang di antara kita datang ke Jumat terlambat, sampai ke masjid imam sudah